Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurida dengan NIM 8420223001, Prodi Pendidikan Matematika, Kampus Universitas Primagraha, mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Pak Gaung Pradana MPD. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan alat peraga yang berjudul Kotak Ajaib Aljabar dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aljabar, unsur-unsur aljabar, bentuk-bentuk aljabar, dan langkah penerapan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kenapa? Karena supaya lebih dipahami lagi. Yuk simak videonya. Perlu kalian ketahui, penemu aljabar adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia seorang muslim yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografis yang berasal dari Kufa, Irak. Al-Khawarizmi lah yang pertama kali memperkenalkan aljabar dalam bentuk dasar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan aljabar? Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara menyederhanakan dan memecahkan masalah menggunakan simbol, variabel, dan konstanta. Contoh aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, di sini kita memiliki satu buah jeruk, lalu satu kantong jeruk, dan satu keranjang jeruk. Maka, kita dapat menuliskan simbol aljabarnya. Satu jeruk, bentuk aljabarnya adalah 1, lalu satu kantong jeruk, bentuk aljabarnya adalah X. Karena kita belum tahu berapa jumlah jeruk yang ada dalam kantong, dan satu keranjang jeruk, bentuk aljabarnya adalah Y. Karena kita juga belum tahu berapa jumlah jeruk yang ada di keranjang tersebut. Maka dapat kita tuliskan bentuk aljabarnya adalah X ditambah Y ditambah 1. Contoh lainnya seperti ini. Elda membawa 3 jeruk dan 2 kantong jeruk. Kemudian ia bertemu dengan Hayat yang membawa 5 jeruk. Lalu Hayat berkata kepada Elda, "Wah, banyak sekali jeruk yang kamu bawa, Elda." "Iya Hayat, saya membawa 3 jeruk dan 2 kantong jeruk untuk saya bawa pulang. Aku juga membawa 5 jeruk untukku bawakan adik-adikku nanti." Dari percakapan Elda dan Hayat dapat kita ketahui bahwa Elda menyatakan jumlah jeruk dalam satuan kantong. Sedangkan Hayat menyatakan banyaknya jeruk yang ia bawa dengan satuan jeruk. Maka kita dapat dituliskan dalam bentuk aljabarnya sebagai berikut. Elda mengatakan 2 jeruk dan 3 jeruk. Ditulis dengan 2X ditambah 3 dan Hayat 5 jeruk ditulis dengan 5. Dari sini, kita telah mengetahui bahwa X mewakili banyak jeruk yang terdapat di dalam kantong. Unsur-unsur aljabar. Dalam unsur-unsur aljabar, kita akan mengenal yang namanya variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah sebuah bilangan yang nilainya belum diketahui sehingga dapat diganti dengan bilangan tertentu. Variabel biasanya atau peubah adalah sebuah bilangan yang nilainya belum diketahui sehingga dapat diganti dengan bilangan tertentu. Variabel biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil seperti A, B, C, X, Y, P, dan lainnya. Contoh yang saya jelaskan tadi, bentuk aljabar X adalah variabel karena X mewakili jeruk yang belum diketahui nilainya. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Atau mudahnya, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Dalam bentuk aljabar yang saya contohkan tadi, koefisien adalah 2 karena Elda membawa 2 kantong jeruk dan angka 2 di sini bertindak koefisien. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi, dalam contoh bentuk aljabar yang saya jelaskan tadi, dapat dituliskan konstantanya adalah 3 karena 3 tidak memuat variabel. Setelah mengenal variabel, koefisien, dan konstanta, selanjutnya kita akan mengenal suku dalam bentuk aljabar. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk suku aljabar? Yang dimaksud dengan suku
Suku adalah variabel serta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan. Ada beberapa macam suku dalam bentuk aljabar. Yang pertama, monomial, yang kedua, binomial, ketiga, trinomial, dan yang keempat, polinomial. Sekarang kita akan menjabarkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, monomial. Monomial atau suku tunggal adalah bentuk aljabar yang terdiri atas satu suku. Sesuai dengan namanya, suku tunggal, maka bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku disebut monomial. Contohnya, 3y kuadrat, 2x negatif 4a. Binomial. Binomial atau suku dua adalah bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Contohnya seperti 2x kuadrat ditambah 3, 4y ditambah 5x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 3 disebut binomial karena terdiri dari dua suku, yaitu 2x kuadrat dan 3. Begitu juga dengan 4y ditambah 5x kuadrat disebut binomial karena terdiri dari dua suku, 4y dan 5x kuadrat. Trinomial. Trinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari tiga suku. Contohnya 4x ditambah 8y ditambah 5 atau 3a kuadrat negatif 5b ditambah 6. 4x ditambah 8y ditambah 5 disebut trinomial karena terdiri dari tiga suku, yaitu 4x, 8y, dan 5. Begitu juga dengan 3a kuadrat dikurangi 5b ditambah 6 disebut trinomial karena terdiri dari tiga suku, yaitu 3a kuadrat negatif 5b ditambah 5. Polinomial. Polinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki dua suku atau lebih. Namun, polinomial yang terdiri dari dua suku atau tiga suku memiliki nama khusus, yaitu binomial dan trinomial. Contohnya, 5x negatif 7y ditambah xy negatif 7 disebut polinomial karena terdiri dari 4 suku. Suku bentuk aljabar memiliki dua jenis loh, yaitu 1. Suku sejenis, yang kedua, suku tidak sejenis. Yang dimaksud dengan suku sejenis dan suku tidak sejenis yaitu suku-suku yang memuat variabel yang sama dan variabel tersebut memiliki pangkat yang sama, maka disebut dengan suku sejenis. Jika ketentuan tidak terpenuhi, maka suku tersebut suku tidak sejenis. Terlihat membingungkan bukan? Karena matematika itu indah, mari kita buat lebih mudah. Suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat variabel sama. Contoh suku sejenis, 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat memiliki variabel yang sama dan memiliki variabel x yang sama, memiliki pangkat 2. Yang kedua, suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel berbeda serta pangkat variabel yang berbeda. Contohnya, 2x pangkat 3 ditambah 4y pangkat 2. Karena memiliki pangkat yang berbeda dan variabelnya juga berbeda. Untuk membedakan suku sejenis dan tidak sejenis, kita perlu memperhatikan pangkatnya dan variabelnya terlebih dahulu tanpa melihat koefisiennya. Tentunya sekarang kalian sudah tahu apa itu aljabar, bentuk-bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan memasuki langkah-langkah penerapan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan aljabar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan suku sejenis. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu aljabar, bentuk-bentuk aljabar, unsur aljabar. Sekarang kita akan menjawab soal tetapi dengan menggunakan alat peraga. Nah, di sini saya mempunyai alat peraga yang bernama kotak ajaib aljabar dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini banyaknya kotak yang di sebelah sini untuk menempatkan sedotan, yaitu untuk mendapatkan koefisiennya, dan kotak yang di sebelah sini untuk barisan pertama, dan kotak yang di warna putih ini barisannya kedua, lalu kotak yang berwarna biru ini untuk total atau hasilnya. Di sini saya mempunyai soal seperti ini.
Jadi kita langsung aja menjawabnya. Karena ini penjumlahan, maka kita langsung aja. Sekarang kita akan menjawab. Tapi saya akan beritahu dulu, saya mempunyai dua sedotan. Yang berwarna merah ini untuk negatif, yang berwarna biru ini untuk positif. Jadi di contoh soalnya negatif 3, maka kita akan mengambil sedotan yang berwarna merah 3. Kita taruh di X pangkat 2. Oke, selanjutnya untuk variabel X koefisiennya positif 4, maka kita ambil yang berwarna biru sedotannya. Selanjutnya konstanta. Konstanta ini negatif 6, maka kita ambil sedotan yang berwarna merah 6. Selanjutnya, kita ke barisan yang keduanya, yaitu untuk mengisi kotak yang berwarna putih. Di contoh soalnya, negatif 8X pangkat 2, maka kita ambil yang sedotan yang berwarna merah, 8. Kita taruh di sini. Lalu, variabel X-nya positif 7, maka kita ambil sedotan yang berwarna biru 7. Kita taruh di sini. Selanjutnya konstanta positif 10, maka kita ambil sedotan yang berwarna biru 10. Dari contoh soalnya, negatif 3X pangkat 2 ditambah negatif 8X pangkat 2, maka hasilnya negatif 11X pangkat 2. Kita ambil sedotan yang di sini menjadi yang di bawah ini. Selanjutnya variabel X-nya 4 ditambah positif 7, hasilnya 11X. Kita taruh sedotannya di bawah ini. Selanjutnya kita ke konstanta. Negatif 6 ditambah 10 positif, maka 4 positif. Jadi karena nilainya positif, maka kita ambil yang sedotan yang warna biru 4. Dari contoh soal tersebut kita dapat jawabannya negatif 11X pangkat 2 positif 11X positif 4. Jika mengerjakannya tidak menggunakan alat peraga, maka caranya seperti ini. Contoh soal pengurangan dalam operasi aljabar. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal yang seperti ini. Oke, langsung aja kita menjawab soalnya dengan menggunakan kotak aljabar. Dari contoh soal di sini, X kuadrat dari baris pertamanya, yaitu 3X kuadrat, kita ambil yang dari sini, 3 sedotan yang berwarna biru karena nilainya positif. Lanjut, untuk variabel X-nya bernilai 2X, maka kita kasih sedotan yang berwarna biru. Selanjutnya, konstantanya yaitu 4, maka kita ambil sedotan yang berwarna biru 4. Lalu, baris keduanya, X kuadrat, maka X-nya itu bernilai 1. Kita taruh 1 sedotan berwarna biru di sini. Lanjutnya, variabel X-nya itu X. Sama aja, X-nya itu bernilai 1. Kita taruh di sini 1. Lanjut, yang konstantanya itu bernilai 2. Kita taruh sedotan yang berwarna biru 2. Karena ini pengurangan, maka sedikit berbeda dengan penjumlahan. Kotak manakah barisan pertama dan barisan kedua ini nilainya yang paling kecil, itu yang bakal diambil. Nah, kotak yang warna ungu dan warna putih ini yang di sini kita ambil sedotan yang 1, dan yang di sini juga diambil 1. Kita taruh di sini. Lanjut, dan yang sisanya kita taruh yang di bawah ini, kotak yang warna biru ini. Lanjut, yang kotak ini kita sama aja ambil sedotan yang paling sedikit, dan ini diambil, yang ini juga diambil 1 karena yang diambilnya juga 1. Kita taruh di sini. Lanjut, yang konstanta, karena nilainya konstanta yang paling kecil, yaitu kotak yang di bawah ini 2, maka yang di atas juga kita ambil 2. Nah, ini kan ada nih, yang di sini kita turunkan yang di sini. Terus ini juga diturunkan. Jadi, hasil pengurangannya 2X kuadrat ditambah X ditambah 2. Kalau misalnya mengerjakan bukan di alat peraga, maka caranya seperti ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. See you in the next video.